Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 676. Baguslah jika baik-baik saja. Saat ini, semua orang di lantai bawah mendengar suara ledakan. Gelombang panas menghantam dan terdengar suara ledakan yang keras. Ruang penyimpanan di lantai 3 tiba-tiba berubah menjadi berantakan, bola api beterbangan keluar dan seluruh lantai 3 menjadi terang, kemudian diikuti oleh gelombang udara yang menyemburkan banyak sampah keluar, sampah terbang keluar dari jendela dan jatuh ke bawah dengan cepat. Semua orang yang berdiri di lantai bawah menjadi terkejut dan buru-buru memeluk kepala mereka sendiri untuk menghindarnya. Jika tidak menghindarnya, sampah itu akan mengenai tubuh mereka, yang menyebabkan pakaian mereka terbakar, lalu berguling dan memadamkan api dengan panik. Aduh, ada banyak anggur yang disimpan di lantai 3, apalagi itu mudah terbakar dan meledak. Ledakan ini jauh lebih menakutkan daripada kebakaran lainnya. Ketua Qin masih ada di lantai atas dan kali ini pasti jauh lebih berbahaya lagi. Dia sudah tidak bisa menyelamatkan orang dan juga membiarkan dirinya sendiri berada di dalam bahaya. Hais, dia seharusnya tidak naik ke atas, sungguh kasihan sekali. Ada banyak diskusi di antara kerumunan orang. Semua orang menghormati ketua Dewan Komisaris yang muda itu dan merasa sangat kasihan untuknya. Ketika melihat lantai 3 berubah menjadi tumpukan sampah, tubuh Lu Meichen menjadi gemetar. Dia merasa tidak stabil untuk berdiri dan hampir saja jatuh pingsan. Dia membuka mulutnya dengan lebar dan ingin berteriak, tetapi dia sudah kehilangan suaranya dan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Hati Lu Meichen bergetar dan bergumam, Qin Lang, semua orang di tempat juga tidak tahan untuk merasa sedih. Ada orang. Sudah ada orang yang keluar. Saat ini, seorang satpam tiba-tiba berteriak dengan gembira. Dia memegang senter di tangannya dan menunjuk ke arah lokasi kecelakaan. Semua orang melihat satpam itu dan mengikuti arah tangannya, lalu mereka hanya melihat seorang pria muda dengan wajah yang hitam berjalan keluar sambil memeluk seorang wanita yang jatuh pingsan. Langkah kaki Qin Lang sedikit terhuyung-huyung. Meskipun dia adalah seorang master, tetapi tidak sulit baginya untuk melarikan diri dari api yang sebesar ini, tetapi juga secara alami sulit baginya untuk keluar sambil memeluk seorang wanita. Semua orang bersorak ketika melihat keajaiban ini. Qin Lang Lu Meichen menjadi gembira, lalu dia bergegas dan memeluk Qin Lang. Qin Lang, jam 12 malam, rumah sakit Kang Jie di Yanjing, lantai 6. Setelah beberapa kali penyelamatan, kakaknya Yuking sudah lepas dari bahaya, tetapi dia masih membutuhkan pengamatan dan perawatan lebih lanjut, karena dia telah menghirup banyak asap. Tetapi juga hanya ada Yuking yang menemaninya dan tidak ada kerabat Yuking yang datang untuk menjenguk. Qin Lang sedang menunggu di rumah sakit Kang Jie. Dia adalah ketua Dewan Komisaris Grup Meichen sekarang. Dia memiliki tanggung jawab. Tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi Lu Meichen malah dirawat di rumah sakit. Setelah menyampaikan beberapa salam sopan pada Yuking, Qin Lang pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Lu Meichen. Kaki Lu Meichen terkilir. Ada luka bakar di sekujur tubuhnya dan paru-parunya juga harus dirawat, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Ketika Qin Lang melihat Lu Meichen yang tidur, dia keluar dari kamar bangsal, lalu dia hendak ingin membuat bubur obat untuk membersihkan paru-parunya. Qin Lang telah membeli beberapa bahan obat herbal dan memberikan uang 200 yuan ke restoran terdekat. Kemudian dia memasak sepanci besar bubur obat herbal. Dia minum semangkuk besar dan memasukkan sisanya ke dalam termos. Cuaca ini juga terlalu dingin. Saat menjelang tengah malam, cuaca menjadi dingin. Qin Lang membungkus dirinya sendiri dengan pakaian dan juga mengenakan masker. Saat ini, staf di rumah sakit telah berkurang sangat banyak. Selain beberapa staf medis di konter perawat, hanya ada beberapa pasien darurat yang sedang menunggu di lobi. Ketika Qin Lang memasuki lift,
Juga ada seorang dokter berjubah putih yang berjalan masuk ke dalam. Ketika dia melihat Qin Lang di dalam, dia secara naluriah menyipitkan matanya dan menatap Qin Lang dengan tajam. Kemudian dia kembali tenang dan menekan tombol lantai 5. Dia mengenakan masker dan mendorong troli kecil dengan banyak obat-obatan dan jarum suntik di atasnya. Jelas bahwa dia adalah dokter yang bertugas. Hanya saja Qin Lang segera menyipitkan matanya, karena dia menemukan bahwa dokter ini memiliki sendi yang menonjol di kedua tangannya, tetapi ada kapalan di telapak tangannya dan juga mengenakan sepatu bot militer di kakinya. Untuk apa seorang dokter mengenakan sepatu bot militer? Ketika sebuah pemikiran melintas di benak Qin Lang, dokter yang bertugas itu mundur ke belakang Qin Lang, lalu dia terbatuk. Melepaskan maskernya di sudut dan menarik beberapa kali nafas, tidak masalah jika dia tidak melepaskan maskernya, tetapi setelah dia melepaskannya, Qin Lang menjadi terkejut, meskipun hanya melihatnya dari pantulan bayangan pintu lift, tetapi Qin Lang masih bisa melihat kelima indera di wajah dokter yang bertugas itu. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin ini? Kesan kaget yang tak terkatakan muncul di mata Qin Lang. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, diperkirakan bahwa dirinya sendiri akan merasa bingung. Ding, hanya saja ketika Qin Lang tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dokter yang bertugas itu mengenakan maskernya lagi dan kemudian mendorong troli keluar dari pintu lift di lantai 5, suara derit dari roda troli itu terdengar sangat jelas di lantai 5, Qin Lang tidak mengikutinya keluar dari lift, melainkan dia naik ke lantai 6 dengan tenang. Begitu pintu lift terbuka, dia segera meletakkan bubur di atas kursi, kemudian dia langsung turun ke lantai 5 melalui tangga. Saat ini, dokter yang bertugas itu sedang mendorong troli ke ujung koridor. Tatapannya segera terkunci pada sebuah kamar ICU. Ada 5 atau 6 orang Tokyo yang menjaga di depan pintu kamar bangsal. Satu per satu dari mereka semua terlihat galak dan tampaknya sangat gagah dan berani untuk mencegah Yuzuka Azaki bermasalah lagi. Rumah sakit terlarang bekerja dalam 3 shift dan hampir ada 20 orang yang melindungi Yuzuka. Mereka juga mendapatkan persetujuan untuk membawa senjata dingin. Dokter yang bertugas itu mengabaikan keberadaan mereka. Lalu dia mendekati mereka tanpa tergesa-gesa. Keenam orang Tokyo itu sedikit memiringkan kepala mereka dan membawa sedikit kesan waspada di mata mereka. Siapa kamu? Kemudian, mereka berdiri dengan tegak dan mendekatinya. Kami tidak membutuhkan dokter di sini. Rumah sakit terlarang sepenuhnya bertanggung jawab atas semua perawatan Yuzuka Azaki. Saat menghadapi orang-orang Tokyo itu, tidak ada ekspresi yang berubah di wajah dokter yang bertugas itu. Hanya saja tangannya yang memegang troli kecil itu perlahan mengeluarkan kekuatannya. Hentikan! Hentikan! Seorang pria Tokyo paruh baya berteriak lagi. Apakah kalian sudah mendengarnya? Ketika ekspresi di wajah orang Tokyo itu merosot, dokter yang bertugas itu menggerakkan kakinya. Siu! Dokter yang bertugas itu memutarkan kedua tangannya, lalu dia mendorong troli kecil dan langsung menabrak kerumunan orang. Hanya mendengar suara bang, dan troli kecil itu menabrak orang Tokyo terlebih dahulu. Puluhan botol dan toples di atasnya jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara pecah. Kemudian, bola api membubung dari dalam. Gas yang menyengat juga ikut menyebar keluar. Ketika melihat situasi ini, keenam orang Tokyo itu tanpa sadar berteriak dan terus menepuk bola api di tubuh mereka. Dokter yang bertugas itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menabrak mereka. Jangan bergerak, jangan bergerak. Ketika beberapa orang Tokyo itu melihatnya bertindak, mereka tidak peduli pada bola api di tubuhnya dan mengeluarkan senjata mereka satu persatu. Suara teguran yang agung itu tidak efektif, sebaliknya, itu malah membangkitkan keganasan dari dokter yang bertugas itu. Dia, yang mengenakan masker menjadi tersenyum garang. Otot atas dan bawah tubuhnya langsung meregang, dia tiba-tiba membungkuk dan jubah putihnya digulung seperti tirai putih, lalu menutupi kepala beberapa orang Tokyo itu segera. Pada saat yang bersamaan,
dokter yang bertugas itu mundur ke belakang dan tubuhnya yang besar itu terlepas dari jubah putihnya dengan mudah. Dokter yang bertugas itu hanya menarik dirinya sejauh setengah meter dan mengerahkan kekuatannya di kaki kirinya yang menopang pusat gravitasi tubuhnya. Siu. Lantai di lantai 5 sedikit bergetar dan tubuh yang lebih dari seratusan kilogram terlempar keluar seperti citah ketika jubah putih itu membuat penglihatan dari orang Tokyo itu menjadi hitam. Dokter yang bertugas itu langsung bergegas menuju ke 6 orang itu. Ini benar-benar terlalu cepat, yang membuat ke-6 orang itu tidak punya waktu untuk melawannya dan langsung ditabrak oleh dokter yang bertugas itu sampai terbang. Bab 677. Menangkap. Ke-6 orang itu segera muntah darah dan jatuh ke belakang. Dokter yang bertugas itu memanfaatkan kesempatan untuk menabrak kerumunan orang, lalu dia menendang pintu sampai terbuka dan bergegas ke sisi Yuzuka. Dia memegang pisau di tangannya dan membunuhnya. Hanya terdengar suara yang teredam dan muncul darah di tenggorokan. Gerakan Yuzukazaki juga menghilang setelah memiringkan kepalanya dengan satu jurus untuk membunuh orang ini. Dokter yang bertugas itu keluar lagi seperti angin puyuh. Kebetulan dia bertemu dengan ke-6 master dari rumah sakit terlarang yang sedang beristirahat di kamar sebelah. Dasar idiot, mereka meraung sambil mengeluarkan pedang samurai dan mengepung dokter yang bertugas itu. Dokter yang bertugas itu memegang pisau bedah di tangannya dan segera bertarung untuk melawan mereka. Bayangan pedang dan cahaya pisau itu penuh dengan niat membunuh yang kuat. Setelah sesaat, 3 orang Tokyo terluka, sedangkan dokter yang bertugas itu juga terluka sampai berdarah. Maskernya juga terbelah oleh pedang dan jatuh ke bawah dengan ringan. Wajahnya langsung muncul di depan semua orang. Qin Lang. Satu orang Tokyo meraung, orang Tokyo lainnya juga telah mengenalnya bahwa pembunuh ini adalah musuh mereka, Qin Lang. Bang, dokter yang bertugas itu tidak menanggapinya. Dia mengeluarkan sebuah pistol dan menembak lampu di atas kepalanya, yang membuat penerangan di tempat menjadi lebih redup. Belasan orang Tokyo tanpa sadar mundur ke belakang dan bersembunyi di balik pintu. Bang bang bang. Kemudian, dokter yang bertugas itu menembakkan 5 peluru lagi dan menghentikan pengepungan dari lawan. Begitu pelurunya sudah habis, dia juga mundur ke ambang jendela di koridor. Dia mengulurkan tangan kirinya dan seutas tali melilit ke pagar, lalu dia melompat dari ambang jendela dan terbang keluar. Gerakannya yang lancar itu diselesaikan dalam satu tarikan nafas. Dasar idiot, idiot. Lebih dari belasan orang Tokyo meraung, lalu mereka bergegas ke jendela dan menembakkan panah ke belakang dokter yang bertugas itu. Panah itu melesat tajam di dalam kegelapan, tetapi tidak mengenai dokter yang bertugas itu. Saat mereka memotong tali itu, dokter yang bertugas itu sudah menghilang tanpa jejak. Bajingan, bajingan. Orang Tokyo itu sangat marah. Mereka mengambil pedang samurai dan memotong ambang jendela, kemudian mereka berlari kembali ke kamar bangsal seperti angin puyuh. Setelah menyalakan lampu, penglihatan mereka segera menjadi jelas. Yuzuka berbaring lurus di atas ranjang bangsal. Ada luka yang berdarah di tenggorokannya dan seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Peralatan di sampingnya telah berhenti untuk bergerak dan semuanya berubah menjadi sebuah garis lurus yang mengeluarkan suara peringatan yang keras. Yuzuka sudah mati. Ketika melihat adegan ini, tubuh dari semua orang Tokyo itu menjadi dingin dan merasakan rasa takut yang tak terkatakan. Cepat lapor kepada Tuan Yuzuka. Tuan muda Yuzuka sudah terbunuh. Di malam yang gelap ini, rumah sakit terlarang ini sudah ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Setelah Koizumi Takemasa terbunuh, putra dari Tuan Yuzuka juga terbunuh di Tiongkok. Saat ini, dokter yang bertugas itu sedang melewati rumah sakit dan datang ke pintu belakang tanpa menarik perhatian orang. Kemudian dia hendak ingin melewati tembok ini dan pergi dari sini. Hanya saja sebelum dia menyentuh tembok, tubuhnya menjadi berhenti sejenak. Siu. Detik berikutnya, dia memutarkan langkah. Kakinya dan pisau bedah itu terbang tanpa suara. Dang.
Pisau bedah itu segera dibelah setelah baru saja terbang ke udara. Kemudian dia melihat Qin Lang yang sedang berdiri di depannya sambil tersenyum. "Selamat malam, aku yang lain. Kamu." Ketika melihat Qin Lang, mata dari dokter yang bertugas itu membelalak. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia temui di lift adalah orang dalam penyamarannya ini. Ini juga bisa menjelaskan bahwa mengapa Qin Lang bisa mengikuti dirinya sendiri. Tangan kanannya bergetar dan muncul lagi sebuah pisau bedah lainnya. "Tak terduga bukan?" Qin Lang tersenyum. "Aku juga tidak menyangka bahwa aku akan bertemu dengan diriku sendiri." Tatapan dari dokter yang bertugas itu menjadi dingin dan penuh dengan niat membunuh. "Kamu telah bertemu dengan kematian. Kamu bukan lawanku, lebih baik kamu menyerah saja." Tidak ada pasang surut emosional di wajah Qin Lang. "Aku tidak peduli pada hidup atau matinya Yusuka, tetapi aku juga tidak bisa dikambing hitamkan olehmu." Ketika dia bergegas ke lantai 5. Dia sudah mendengar bahwa mereka sudah bertarung dan kemudian ada orang yang berteriak bahwa Yusuka sudah mati. Qin Lang segera membuat keputusan bahwa pastinya ada orang yang memanfaatkan dirinya sendiri untuk berkonflik dengan Yusuka, lalu membunuh Yusuka dan membiarkan dirinya sendiri bertarung mati-matian dengan rumah sakit terlarang. Mereka tidak tahu bahwa dirinya sendiri telah membunuh ketua dari rumah sakit terlarang, apalagi Yusuka. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang menjadi musuhnya, Qin Lang juga tidak masalah. Dokter yang bertugas itu menghela nafas. "Kamu masih tidak pantas untuk menangkapku." Sungguh. Begitu dia selesai berbicara, Qin Lang bergegas ke depan dokter yang bertugas itu. "Dalam waktu sekejap, hari ini aku juga ingin bermain pedang." Qin Lang mengeluarkan pisau buah dan mengayunkannya di tangannya. Keterampilan pedang Paman Lin terlihat sangat menarik, tetapi Qin Lang juga tidak memiliki pedang bagus di tangannya. Kalau begitu gunakan saja pisau buah. Pedang naik dan jatuh. Dokter yang bertugas itu berseru di dalam hatinya, "Cepat sekali." Qin Lang tidak hanya bergerak lebih cepat saja, tetapi dia bahkan lebih cepat untuk mengayunkan pedangnya. 6 busur putih menebas ke arahnya. Pisau buah yang digunakan oleh Qin Lang tidak ada bedanya dengan pedang pendek. Ilmu pedang telah sepenuhnya dicatat di dalam kitab racikan obat, tetapi Qin Lang selalu tidak pernah menggunakannya. Sekarang dokter yang bertugas itu hanyalah target latihannya. Lagi pula, Qin Lang ingin menguji asal-usul dari dokter yang bertugas itu dan juga ingin menangkapnya, sehingga dia tidak membunuhnya. Kesan serius melintas di mata dokter yang bertugas itu. Dia meraung dengan marah, lalu dia menggenggam pisau bedah yang tajam dengan erat dan terus mengayunkannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dang dang dang. Dokter yang bertugas itu berusaha sekuat tenaga untuk memblokir cahaya pedang itu dan menahan serangan Qin Lang yang hiruk-pikuk. Secara paksa, mereka berdua bertarung dengan keras. Dari kejauhan, tampaknya seperti beberapa busur putih yang saling bertabrakan, yang memisahkan cahaya dan ruang, dan kecepatannya juga membuat orang merasa tercekik. Beberapa lembar daun yang jatuh menjadi hancur berkeping-keping. Setelah dokter yang bertugas itu menghalangi jurus 6 pisau dari Qin Lang, juga muncul sebuah belati di tangan kirinya dan sekaligus mengayunkannya ke leher Qin Lang. Qin Lang tiba-tiba menundukkan kepalanya, lalu dia mundur 2 langkah dan menghindari serangannya dengan tenang. Segera setelah itu, dia bergegas ke depan lagi untuk menusuknya. Dokter yang bertugas itu menghalanginya. Dang! Dengan suara yang lantang, mata dari dokter yang bertugas itu segera menyusut. Dia mundur selangkah dengan cepat dan melihat belati itu dengan kesan sulit untuk dipercaya. Pisaunya terbelah menjadi 2 dan darahnya juga terlihat di dadanya. Bang! Sebelum menunggu dia selesai mencernanya, Qin Lang menusuknya lagi. Kecepatannya bagaikan meteor dan ekspresi di wajah dokter yang bertugas itu berubah drastis. Sebuah pisau bedah lainnya telah menghalanginya. Hanya terdengar suara dang, dan kedua pisau itu saling bertabrakan. Ding! Muncul lagi suara retakan yang lantang di pisau bedah itu. Pisau buah itu membelah 2 pisau bedah sampai patah bukan. Dokter yang
Bertugas itu menjadi tercengang. Momentum pisau buah di tangan Qin Lang tidak berkurang dan hampir saja diayunkan ke arah bahunya. Dokter yang bertugas itu menggerakkan sudut mulutnya, lalu dia menghindar ke belakang dengan sekuat tenaga, tetapi kekuatannya masih sedikit lebih lambat. Ujung pisau menembus bahunya dan memercikkan darah keluar. Dokter yang bertugas itu mendengus, lalu dia terhuyung-huyung ke dinding dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Boom! Qin Lang tidak berhenti, lalu dia melayangkan tinjunya di tangan kirinya. Segala taktik menjadi tidak berguna saat menghadapi kekuatan yang absolut. Dokter yang bertugas itu meraung dengan marah, lalu dia meletakkan kedua tangannya di depan tubuhnya. Hancur. Tinju dan lengan saling bertabrakan, dokter yang bertugas itu ditinju oleh Qin Lang dan terbang keluar. Sebelum dia jatuh, satu tangannya mencubit tenggorokannya lagi. Ini ada sedikit bayangan dari aliran telapak besi. Qin Lang berkata dengan santai, "Apakah kamu dari aliran telapak besi?" Ketika mengatakan ini, dia menampar dokter yang bertugas itu dan menjatuhkan racun di mulut dokter yang bertugas itu. Kelopak mata dokter yang bertugas itu berkedut. Dia juga tidak berbicara. Dia ingin menggigit pil racun di dalam mulutnya, tetapi kecepatannya sedikit lebih melambat, sehingga dia hanya bisa menatap Qin Lang dengan memberontak. "Jangan bicara omong kosong, bunuh aku. Jika kamu mampu. Kamu juga jangan merasa bangga, kamu telah menyinggung orang yang seharusnya tidak boleh disinggung, kamu juga akan mati." Baik cepat ataupun lambat, dia mengangkat lehernya untuk mempertahankan martabatnya yang paling terakhir. Bab 678. Ragu-ragu. Apakah kamu tidak ingin mengatakannya? Qin Lang merobek topeng buatannya, lalu dia menatap wajah yang penuh dengan bekas luka yang tersisa itu dan berkata sambil tersenyum. "Aku punya banyak cara untuk membuatmu berbicara." Dokter yang bertugas itu tampaknya menghina. Dia adalah orang yang telah terlatih secara khusus. Ini jauh lebih sulit lagi bagi Qin Lang untuk membuka mulutnya daripada membunuhnya. "Aku baik dan tidak akan menyiksa orang." Qin Lang menepuk wajah dokter yang bertugas itu dengan pelan. "Aku berharap kamu tidak mengecewakanku." 1 jam kemudian, aliran telapak besi berada di benteng rahasia Yanjing yang terang benderang. Qiu Gongcheng mengambil foto perutnya sendiri dan melihatnya dengan serius. Setelah keluar dari Balai Huicun pada hari itu, dia sengaja pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan bahwa memang ada sedikit kelainan di luka perutnya, tetapi itu sama sekali tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hal ini membuat Qiu Gongcheng merasa sangat terjerat. Dia berharap bahwa lukanya bisa sembuh untuk selamanya, tetapi dia juga khawatir Qin Lang akan melakukan apapun padanya. Tetapi jika tidak menyembuhkan lukanya, dia takut bahwa prediksi Qin Lang akan menjadi kenyataan. Saat ini, Liu Henong, seorang dokter tingkat pertama dari aliran telapak besi, sedang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap Qiu Gongcheng. Liu Henong sudah terkenal di dunia medis sejak 30 tahun yang lalu dan sekarang keterampilan medisnya tak tertandingi di aliran telapak besi. Bahkan juga tidak ada banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya di Tiongkok. Saat ini, dia mengernyit, lalu membungkuk dan memberi hormat. "Tuan Gongcheng, luka ini memang sedikit aneh, tetapi aku merasa tidak yakin. Menurutku, apa yang dikatakan oleh anak itu belum tentu salah." Qiu Gongcheng menjadi kaget, lalu dia menundukkan kepalanya untuk berpikir. "Kakak." Ketika Qiu Gongcheng sedang berjuang dengan pikirannya, Qiu Qianzhang buru-buru berjalan masuk ke dalam dengan gembira. "Berhasil, berhasil." Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Ada berita dari rumah sakit bahwa Yusuka sudah mati dan telah dibunuh oleh Qin Lang." Gerakan Qiu Gongcheng sedikit stagnan. Lalu matanya berbinar, "Apakah kamu yakin bahwa Yusuka sudah mati?" "Sudah mati." Qiu Qianzhang mengangguk dengan percaya diri. "Kita mengatur mata-mata di rumah sakit itu dan mereka sudah mengkonfirmasi bahwa putra ketiga Yusuka terbunuh mati di atas ranjang bangsal. Pihak kepolisian yang pergi untuk menyelidikinya juga telah mengkonfirmasi bahwa putra ketiga Yusuka benar-benar sudah mati. Mereka hendak ingin mencari Qin Lang untuk menginterogasinya."
Dia juga mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan fotonya. Aku telah mendapatkan foto Yusuka yang mati. Kyu Gongcheng meliriknya dan kemudian dia mengangguk dengan puas. Tidak apa-apa jika dia sudah mati dan pertunjukan ini akan menjadi indah. Dia bertanya, oh iya, bagaimana dengan reaksi orang-orang Tokyo itu? Mereka semua mengamuk. Kyu Qianzhang tertawa, mereka semua berteriak ingin membalas dendam untuk Yusuka. Jika bukan karena pihak kepolisian yang menekan mereka, diperkirakan bahwa mereka semua akan bergegas ke Balai Huichun. Rumah sakit terlarang juga telah menerima kabar itu. Yusuka Luye merasa sangat marah, lalu dia membawa 40 meter, bukan, 1,4 meter pedang besar untuk datang ke Tiongkok. Diperkirakan bahwa dia akan tiba di Yanjing pada esok paginya. Yusuka Luye tidak hanya terampil saja, tetapi juga mahir untuk menggunakan racun dan mendapatkan medali dokter emas. Dengan adanya dia berurusan dengan Qin Lang, takutnya Qin Lang akan merasa sakit kepala. Dia tahu bahwa Qin Lang adalah orang yang licik, sehingga dia percaya bahwa Yusuka Luye akan menghambat Qin Lang. Kyu Gongcheng sedikit mengangguk dan wajahnya yang tua penuh dengan kesan megah. Gunakan koneksi dan cobalah untuk memberi kelancaran untuk Tuan Yusuka. Jika perlu, kamu bisa meminta mereka untuk memperbanyak jumlah orang yang datang ke Yanjing. Lagi pula, akan ramai jika banyak orang. Tentu saja, kabar tentang Lin Shaoxiong yang kembali pulih harus diblokir sepenuhnya, agar rumah sakit terlarang tidak merasa keberatan. Senyumannya sangat berarti. Kyu Qianzhang sedikit mengangguk. Dimengerti. Kyu Gongcheng tiba-tiba bertanya, apakah pembunuh yang dikirim keluar itu bisa dipercayai atau tidak? Paman, kamu tenang saja, orang yang kukirim adalah murid emas di aliran telapak besi, Tihu. Kyu Qianzhang tertawa, dia yang melakukan sesuatu hal tidak hanya membuat orang merasa nyaman saja, tetapi dia juga sangat bisa diandalkan. Jika bukan karena persyaratannya yang masih belum tua, aku sudah mempromosikannya menjadi seorang tetua sejak awal. Dia adalah tetua alternatif di aliran telapak besi sekarang dan aku akan mementingkannya selama beberapa tahun ini. Sekarang dia pergi melakukan hal yang seperti ini, aliran telapak besi kita sangat mementingkan Qin Lang dan selalu berhati-hati di setiap langkah. Kemudian, Kyu Qianzhang membungkuk kepada kakaknya dan hendak berbalik untuk pergi. Ketika dia berjalan di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti dan ekspresinya menjadi stagnan. Yusuka Azaki juga sudah meninggal. Beberapa waktu, seharusnya, Tihu harus menghubunginya, tetapi bagaimana bisa tidak ada kabar darinya? Setelah Qin Lang mendapatkan Tihu, dia tidak kembali ke rumah sakit. Setelah menelepon ke ruang perawatan, dia membawa Tihu dan menghilang di tengah malam. Qin Lang tidak kembali ke Balai Huichun, melainkan dia pergi ke Villa Qiankyu. Setelah diselamatkan oleh Qin Lang, Meng Huixian selalu merawat lukanya di dalam villa. Demi menghindari perburuan, dia biasanya juga tidak keluar Villa Qiankyu, juga tidak ada orang lain yang tinggal. Sejak Qin Lang tinggal di sini, Leng Qiankyu jarang datang ke sini. Dia biasanya datang untuk menangani beberapa hal yang diperlukan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Qin Lang melemparkan Tihu ke Meng Huixian dan meminta Meng Huixian untuk menginterogasikan asal-usul Tihu. Dia harus mendapatkan bukti yang cukup untuk membuat masalahnya menjadi lebih hidup. Kemudian, Qin Lang menelepon Song Changxing lagi dan menceritakan tentang masalah Yusuka. Dia meminta pihak kepolisian untuk tidak mencari masalah padanya selama 2 hari ini. Qin Lang perlu sedikit waktu untuk mendapatkan pengakuannya, apalagi dia harus ikut berpartisipasi dalam kejuaraan Bian Kue tingkat kota. Setelah mendengar kata-kata ini, Song Changxing berjanji untuk menundanya sebisa mungkin dan meminta Qin Lang untuk menangani masalah dengan tenang, tanpa adanya kekhawatiran. Qin Lang berlari kembali ke Balai Huichun untuk tidur. Dia juga memberitahu Lin Shaoxiong dan lainnya untuk berhati-hati selama beberapa hari ini. Pagi di keesokan harinya, Qin Lang bangun pagi-pagi sekali untuk berlatih. Kemudian dia berlari untuk ikut berpartisipasi kompetisi tingkat kota. Di pintu masuk gedung besar, Qin Lang telah bertemu dengan Wang Senong. Saudara Qin,
apakah kamu sudah datang? Wang Senong langsung memeluk Qin Lang dan berkata sambil tersenyum. Tunjukkanlah kemampuanmu hari ini dengan baik, ambillah posisi juara pertama lagi, aku sangat optimis padamu. Dia mengagumi Qin Lang dari lubuk hatinya. Presiden Wang terlalu sungkan. Qin Lang tersenyum rendah diri, aku akan berusaha sebaik mungkin. Apa-apaan berusaha sebaik mungkin. Wang Senong sangat menyukai orang yang berbakat, aku sedang menunggumu untuk mengambil kembali piala kejuaraan Bianque. Kompetisi ini sudah diadakan beberapa kali, tetapi masih belum ada orang yang pernah memenangkannya di Yanjing dan semuanya ini dimenangkan oleh peserta dari Sinan. Sungguh memalukan sekali jika tidak bisa mengalahkan beberapa peserta itu. Ketika aku melihatmu pada tahun ini, aku sudah melihat harapan. Wang Senong menepuk bahu Qin Lang, kamu harus berjuang untukku. Qin Lang tersenyum dan mengangguk, dia juga berkata bahwa dirinya sendiri akan berjuang sebisa mungkin dan kemudian dia berjalan masuk ke dalam aula. Beberapa penguji yang tidak jauh darinya merasa sedikit terkejut ketika melihat Wang Senong yang begitu antusias terhadap Qin Lang. Menurut kesan mereka, Wang Senong pernah begitu menghargai seorang anak muda seperti ini. Kompetisi tingkat kota pada hari ini sangat sederhana. Pasien didiagnosis di tempat untuk screening, pihak penyelenggara akan meminta 100 orang peserta duduk untuk konsultasi. Setiap orang akan mendiagnosis 10 pasien yang dipilih secara acak. Setelah selesai diagnosis, Wang Senong dan lainnya akan memeriksa kembali pasien-pasien itu. Hasil pemeriksaan ulang akan dibandingkan dengan diagnosis dan rencana pengobatan yang diberikan oleh para peserta, lalu diurutkan dari yang tertinggi ke terendah sesuai dengan nilai referensi. Peringkat 10 besar berhak untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi tingkat provinsi yang akan diselenggarakan pada 2 minggu kemudian. Segera, ruang aula Asosiasi Pengobatan Tiongkok cabang Yanjing yang dapat menampung ribuan orang, dipenuhi oleh 100 buah meja konsultasi dan segala macam peralatan yang dibutuhkan oleh pengobatan Tiongkok. 100 peserta duduk satu persatu sesuai dengan angka. Qin Lang duduk di meja konsultasi nomor 14. Dia melihat kedua kamera di atas kepalanya. Lalu dia melirik Yan Ni di meja nomor 13 dan menekan tombol siap. Bab 679. Tuan Lang juga termasuk ahli. Qin Lang, ini adalah pertarungan yang sebenarnya, tidak ada gunanya untuk menghafal mati. Yan Ni membungkus rambutnya dan membuka kancingnya pada saat yang bersamaan, yang memperlihatkan sosok tubuhnya dan menunjukkan sedikit godaan. Dia juga melirik Qin Lang. Kamu bahkan tidak pernah menyelamatkan beberapa pasien, jangan pernah mendiagnosis pasien secara paksa, agar tidak merugikan nyawa orang lain. Jika kamu menunda kondisi pasien ataupun mengobati pasien sampai meninggal, Presiden Wang dan Tuan Lang tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tuan Lang yang mana? Qin Lang merasa sedikit bingung untuk sesaat dan tidak bisa mengingat siapakah Tuan Lang. Kamu sedang memanfaatkan kesempatan untuk mendekatiku bukan? Tidak apa-apa. Tuan Lang adalah seorang dokter besar dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Biasanya hal-hal penting yang tidak ditangani oleh Presiden Wang secara pribadi akan diselesaikan oleh Tuan Lang. Beliau menduduki peran yang penting di Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Apakah kamu tidak mengenalnya? Kalau begitu mengapa orang-orang selalu memujimu sebagai bintang baru di kalangan medis pengobatan Tiongkok? Dia juga mengatakan bahwa kamu adalah teman kecilnya dan semua orang tahu arti dari pemeliharaan ini. Ada sedikit pesona di wajah Yan Ni. Dia sedang menggoda Qin Lang, tetapi takutnya juga hanya dia sendiri yang tahu bagaimana dengan perasaannya terhadap Qin Lang. Terlepas dari usianya, Yan Ni selalu menggunakan trik. Semua yang dia alami dengan Qin Lang sebelumnya telah menjelaskan kepribadiannya, ditambahkan dengan dirinya sendiri telah menjadi dokter pengobatan Tiongkok. Dia memang seorang gadis yang sangat ajaib, yang membuat orang tertarik padanya. Selain itu, setelah dia tahu bahwa Qin Lang adalah tuan muda dari keluarga kaya, dia awalnya berusaha untuk mengejarnya, tetapi sekarang dia malah selalu mengisyaratkan Qin Lang bahwa Qin Lang sedang menyanjungnya dan berharap untuk mendekatinya. Mungkin saja itu adalah reaksi dari beberapa halusinasi.
Setelah ditolak oleh Qin Lang terakhir kalinya, Yan Ni merasa benci terhadap Qin Lang. Selain itu, dia merasa bahwa kemampuan teori Qin Lang sangat mengejutkan orang, tetapi itu hanyalah banyak membaca dan menghafal mati. Pengobatan klinis yang sebenarnya pasti akan kalah darinya, dia selalu bisa melampaui Qin Lang. Qin Lang tersenyum tanpa komitmen. Tuan Lang, apakah dia begitu hebat? Kami tidak saling mengenal satu sama lain bukan? Tetapi kamu tenang saja, aku akan mengecewakanmu. Qin Lang mungkin saja tidak ingat bahwa Tuan Lang adalah pemimpin dari kelima tetua pengobatan Tiongkok yang bertugas untuk memeriksa bahan obat setelah dia pertama kalinya mengambil alih klinik Dr. Genius Su. Saat itu, Tuan Lang menyebut Qin Lang sebagai teman kecilnya. Selama berpidato, 1000 pasien muncul di pintu masuk aula. Satu tim sebanyak 10 orang dan mereka akan pergi mencari dokter yang sesuai dengan nomor undian. Hari ini, biaya konsultasi dan lainnya gratis. Setelah didiagnosis oleh para peserta, mereka akan diperiksa ulang oleh Tuan Lang dan lainnya untuk memeriksa apakah diagnosis dan rencana pengobatan dari para peserta sudah benar atau tidak. Itu juga berarti bahwa pasien bisa mendapatkan hasil diagnosis dan rencana pengobatan yang lebih akurat, sehingga satu per satu dari mereka semua merasa sangat bahagia untuk bekerja sama. Konsultasi akan dimulai segera. Pasien yang datang mencari Qin Lang adalah seorang pria gemuk yang duduk sambil memiringkan pinggangnya, yang terlihat sangat menyakitkan. Dia melihat Qin Lang yang muda dan matanya menunjukkan kesan yang menghina. Dokter muda, bisakah kamu memeriksaku? Jika tidak, keluarlah sana, agar tidak menunda kondisi kami. Dia juga membuang ludahnya ke tanah. Sial. Apa yang dikatakan oleh orang dahulu itu benar, bahwa ada harga ada kualitasnya. 9 pasien lainnya di belakang juga menggelengkan kepalanya. Mereka tampaknya juga tidak terlalu puas terhadap Qin Lang. Yan Ni menutup mulutnya sambil tertawa, dia merasa bangga saat melihat Qin Lang dipersulit. Kamu sudah lama untuk duduk, apalagi pinggangmu sering merasa pegal. Alasannya sangat mudah, yaitu kamu menderita penyakit ambeien. Apalagi kamu adalah orang yang menyukai sesama jenis. Qin Lang sama sekali tidak memberi muka kepada pasien itu, justru karena kebiasaan seksual yang tidak sehat, kondisimu terus berulang kambuh. Kalimat, menyukai sesama jenis itu bagaikan guntur, yang membuat pasien di sekitarnya menjadi terkejut dan membuka mulutnya dengan lebar. Setelah mendengar kata-kata Qin Lang, pria gemuk paruh baya itu hampir saja melompat. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku? Kamu jangan bicara omong kosong. Hal itu sangat normal, hanya saja kamu harus sedikit lebih perhatikan. Qin Lang mengambil pena dan kertas, kemudian dia meresepkan obatnya. Lia, gejalamu masih belum muncul. Sekarang, mungkin saja kamu sendiri juga tidak menyadarinya, tetapi jika kamu tidak menyembuhkannya, paling lama setengah bulan. Kemudian, kamu hanya bisa berbaring di atas ranjang. Jika kamu tidak percaya, tekanlah titik akupuntur dumaimu sendiri. Qin Lang mengingatkannya. Aku akan menekannya. Pria gemuk paruh baya itu mengulurkan tangannya ke belakang punggungnya dengan tidak senang. Titik akupuntur dumai berada di bawah tulang ekor. Untuk membuktikan kejujurannya sendiri, dia menekannya dengan keras, tak terduga bahwa dia merasakan rasa sakit yang tajam dan tidak tahan untuk menjerit kesakitan. Dahinya menjadi berkeringat dan wajahnya berubah bentuk. Titik ini di dekat ambeienmu. Qin Lang menyerahkan resep obat kepada pria gemuk paruh baya itu. Jika ada rasa sakit, itu menunjukkan tingkat keseriusan dari ambeien itu. Ambil resep obat ini dan ambillah obatnya. Setelah kamu terus meminumnya selama seminggu, kondisimu akan mereda. Jika kamu terus meminumnya selama setengah bulan, ambeienmu akan sepenuhnya sembuh. Qin Lang juga sedikit memiringkan kepalanya ke arah meja penguji. Jika kamu tidak percaya, pergilah mencari Tuan Lang dan lainnya untuk melakukan pemeriksaan ulang. Kamu jangan bicara omong kosong, kamu jangan menakutkan orang, hal ini sama sekali tidak ada. Pria gemuk paruh baya itu memang berkata demikian, tetapi ekspresinya terlihat sangat gugup, lalu dia mengambil resep obat dan berlari menuju ke meja penguji untuk pemeriksaan ulang.
Kecepatannya jauh lebih cepat daripada seekor kelinci. 5 menit kemudian, pria gemuk paruh baya itu berjalan keluar dengan ekspresi frustrasi. Kondisinya sudah benar semua, diagnosis dan rencana perawatan Qin Lang yang pertama mendapatkan nilai yang penuh. Wajah Yan Mi yang cantik menjadi jelek, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Lang juga bisa memeriksa pasien. Qin Lang tidak peduli padanya, lalu dia memeriksa 10 pasien dengan serius. Dia tidak hanya menyatakan kondisi mereka secara akurat saja, tetapi juga memberikan rencana perawatan yang sangat detail. Semua pasien merasa sangat berterima kasih pada Qin Lang dan memuji Qin Lang adalah dokter yang baik. 3 jam kemudian, semua konsultasi sudah selesai dan 10 orang dari 100 peserta telah dipilih untuk mengikuti kompetisi tingkat provinsi. Qin Lang sekali lagi menempati posisi yang teratas dengan nilai yang penuh. Kali ini, Yan Mi menduduki peringkat ke-9. Penari yang mengubah profesinya menjadi dokter di tengah jalan, menduduki peringkat ke-9. Qin Lang yang tahu, dengan latar belakang Yan Mi juga merasa bahwa itu juga tidak buruk. Mungkin saja leluhur Yan Mi memiliki sejarah dokter pengobatan Tiongkok bukan? Setelah mendengar bahwa Qin Lang menduduki posisi juara 1 lagi, lebih dari 100 peserta di tempat semua menatap Qin Lang dengan heran dan iri. Anak muda ini terlalu mempesona. Dia menduduki juara pertama di ujian teori dan diagnosis klinis. Dia adalah kuda hitam terbesar pada tahun ini. Tuan Lang dan lainnya juga tidak tahan untuk berlari menuju Qin Lang dan memujinya. Qin Lang, selamat untukmu memasuki kompetisi tingkat provinsi. 10 pasien yang diperiksa olehnya tidak memiliki sedikit pun kekurangan, bahkan rencana perawatan yang diberikan oleh Qin Lang jauh lebih baik daripada yang mereka berikan. Tuan Lang sangat mengagumi Qin Lang. Aku adalah orang yang membuka klinik medis. Jika aku tidak tahu dengan semuanya ini, bagaimana bisa aku menyembuhkan penyakit pasien? Qin Lang tertawa. Lagi pula, kondisi dari pasien kali ini juga tidak begitu sulit. Sungguh menyombongkan dirinya sendiri. Yan Mi yang dikelilingi oleh beberapa wanita melirik Qin Lang dengan jijik. Apakah dia bisa membualnya dengan ini? Qin Lang mengerutkan kening dan menatap Yan Mi. Setidaknya ini jauh lebih baik daripada salah untuk mendiagnosis pasien. Qin Lang, apa maksudmu? Setelah mendengar kata-kata Qin Lang, Yan Mi tidak bisa menahan amarahnya. Apakah kamu sudah merasa bangga setelah memeriksa beberapa pasien? Dunia ini tidak bisa membiarkanmu menyombongkan dirimu sendiri yang hanya bisa memeriksa beberapa pasien. Lagi pula, kamu bisa mendiagnosis semua pasien itu dengan akurat. Kamu sudah tahu lebih awal bukan? Aku rasa bahwa ada hal-hal di sini yang pastinya tidak begitu sederhana selain ujian di sini, kata Yan Mi dengan getir. Bab 680. Sesuatu. Seorang wanita lainnya juga tidak bisa melihat Qin Lang yang disanjung oleh banyak orang. Yan Mi, ayo kita pergi. Presiden Wang dan lainnya ingin memujanya dan kita tidak bisa menandinginya. Benar, bisanya dia membanggakan hal yang tidak jelas semacam ini. Wanita cantik kedua di samping Yan Mi juga menatap Qin Lang dengan jijik. Orang-orang sekarang benar-benar tidak memiliki prinsip sendiri demi mendapatkan ketenaran dan keuntungan ini. Tamatlah sudah pengobatan Tiongkok. Rahasia gelap. Yan Mi menyeringai Qin Lang, lalu dia berbalik dan hendak ingin pergi. Rahasia gelap. Tamatlah sudah pengobatan Tiongkok. Tunggu. Qin Lang menyeringai, katakanlah dengan jelas, apa yang dimaksud dengan memujaku dan apa yang dimaksud dengan rahasia gelap. Apakah kamu tidak tahu dengan apa yang kamu lakukan? Yan Mi menjadi marah. Kamu tidak tahu malu, tetapi kami masih tahu malu. Pengobatan Tiongkok juga masih tahu malu. Ketika mendengar perselisihan di sini, banyak peserta yang mendekat kemari untuk menyaksikannya. Ekspresi di wajah Tuan Lang merosot. Nona Yang, lebih baik untuk menjelaskan masalahnya secara terbuka. Jangan katakan setengah dan menyembunyikannya setengah. Sejak memasuki Asosiasi Pengobatan Tiongkok, Tuan Lang dan Qin Lang masih belum berbicara. Mereka hanya mengangguk kepala satu sama lain saja sekarang.
Qin Lang segera mengenalinya bahwa pria tua itu adalah dokter tua pengobatan Tiongkok yang praktis dan tidak berbicara omong kosong, yang pantas untuk dihormati. Dia tidak bisa menahannya. Tuan Lang, apakah kamu masih ingin membicarakan hal ini? Yan Ni tampaknya benar dan menakjubkan. Semua orang di sini juga tidak bodoh. Apakah kamu mengira kami tidak bisa melihat rahasia gelap di sini? Benar, Tuan Lang, jika kami mengatakannya, reputasi dari pihak penyelenggara akan hancur. Seorang wanita berkacamata berkata dengan nada main-main, lebih baik untuk sadar akan beberapa hal. Rahasia gelap. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang di tempat menjadi heboh dan menatap Tuan Lang, Qin Lang dan lainnya dengan kaget. Ekspresi di wajah Tuan Lang merosot. Nona Yan, hari ini kamu harus mengatakannya dengan jelas. Kamu mengatakan bahwa pihak penyelenggara kami ada rahasia gelap, lebih baik kamu menunjukkan buktinya. Dia berteriak, jika tidak, kamu bukan sedang menuntut, melainkan sedang memfitnah. Hehe, Yan Ni menyeringai dengan acuh tak acuh, fitnah. Perlukah aku memfitnah Qin Lang? Qin Lang mendapatkan nilai penuh di ujian teori dan hal ini sudah mengejutkan banyak orang, tetapi kalian masih ingin memujanya dan membuat reputasi Yan Jing menjadi terkenal. Oleh karena itu, kalian pasti telah mengatur beberapa orang sebagai pasien Qin Lang untuk kompetisi tingkat kota kali ini. Semua hasil diagnosis dari 10 pasien itu sudah benar dan rencana perawatannya adalah yang paling terbaik. Apakah kamu pikir bahwa kami akan mempercayainya? Kami memiliki kekurangan dan rencana perawatan kami juga tidak sempurna, tetapi Qin Lang adalah lulusan jurusan teknik, apalagi dia tidak memiliki latar belakang medis sebelumnya, bahkan juga tidak memiliki sedikit pun pemahaman dasar. Bagaimana mungkin dia bisa benar semua? Yan Ni mengira bahwa dirinya sendiri tahu dengan latar belakang Qin Lang, sehingga dia mendengus dan berkata demikian. Kata-katanya membuat Qin Lang tertawa, bukannya kamu Yan Ni juga demikian? Kalau begitu mengapa kamu juga bisa menjadi dokter? Tidak masalah jika mendapatkan nilai penuh di ujian teori, mungkin saja dia membaca lebih banyak buku dan menghafal mati. Tetapi diagnosis di tempat didasarkan pada pengalaman dan keterampilan medis. Bagaimana bisa seorang pemula menyembuhkan pasien, bahkan juga menyembuhkan 10 pasien sekaligus? Dia berteriak pada semua orang di tempat. Bahkan Tuan Lang juga tidak bisa melakukannya, bukan? Ekspresi di wajah Tuan Lang merosot, aku memang tidak bisa melakukannya, tetapi itu tidak berarti bahwa Qin Lang tidak bisa melakukannya. Sudahlah, Yan Ni berkata dengan tidak sabar. Qin Lang masih belum memiliki keterampilan medis pada setahun yang lalu, kemudian dia berubah menjadi dokter jenius pada setahun kemudian. Kamu berani mengatakannya, tetapi kami juga tidak berani mempercayainya. Dia hanya memiliki satu penjelasan untuk berubah menjadi dokter jenius, yaitu Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Kalian ingin memuja dan membangun Qin Lang sebagai dewa medis, sehingga kalian melakukan tindakan rahasia gelap. Yan Ni menatap Qin Lang dengan jijik. Aku sangat meremehkan orang-orang yang berjalan melalui pintu belakang dan mengandalkan rahasia gelap untuk bangkit. Wanita berkacamata dan lainnya juga menatap Qin Lang dengan jijik. Mereka semua yakin bahwa Qin Lang mengandalkan Wang Shenong untuk lolos. Yan Ni selalu tidak mengerti mengapa Qin Lang tiba-tiba menjadi begitu hebat. Qin Lang menduduki peringkat pertama di ujian teori dan ujian diagnosis klinis, seolah-olah curang. Ini membuatnya merasa sangat kesal dan tidak nyaman. Kemudian, dia memikirkan adegan yang dia lihat di pagi hari tadinya. Yan Ni menggigil dan yakin bahwa Qin Lang telah menyuap Wang Shenong. Dia juga menilai bahwa Wang Shenong memberkati Qin Lang untuk lolos, oleh karena itu, dia memberanikan dirinya sendiri untuk mempersulit Qin Lang. Apa rahasia gelap? Pihak penyelenggara ingin memujanya. Tidak heran saja bahwa Qin Lang bisa lolos, ternyata dia adalah orang yang diatur oleh Presiden Wang dan lainnya. Ini juga dapat menjelaskan bahwa Qin Lang menduduki peringkat pertama di ujian teori dan diagnosis klinis. Kali ini adalah penipuan. Kalau begitu mungkin saja ujian teori sebelumnya adalah penipuan.
Presiden Wang dan lainnya datang begitu agresif terakhir kalinya, mereka hanya memerankan peran ganda saja dengan Qin Lang. Dengan cara ini, Wu Xiaohui yang ingin mengusir Qin Lang keluar adalah orang yang benar, diikuti dengan fitnahan Yan Ni dan lainnya. Banyak peserta di tempat mulai berdiskusi dan tatapan mereka pada Qin Lang penuh dengan kesan menghina, jelas bahwa di dalam persepsi mereka. Kedua pertandingan ini ada rahasia gelap. Karena Qin Lang telah 2 kali menduduki peringkat pertama, Qin Lang tidak bersuara. Dia hanya menatap Yan Ni sambil tersenyum. Wanita ini benar-benar cari mati, omong kosong. Dari awal hingga akhir, pihak penyelenggara selalu bertindak jujur dan terbuka. Kata-katamu tadinya hanyalah tebakanmu saja. Setelah mendengar semua orang berdiskusi di tempat, Tuan Lang menjadi sangat marah. Jika kamu ingin menuntut, tunjukkanlah buktimu, atau tidak kamu sedang memfitnah orang. Bukti tidak ada. Yan Ni menatap Qin Lang dengan provokatif. Tetapi aku bisa membuktikan secara terbuka bahwa Qin Lang adalah sampah. Qin Lang, aku ingin menantangmu lagi di tempat. Jika keterampilan medismu tidak sebaikku, maka kamu keluar dari sini dan tidak diizinkan untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi lagi. Kamu juga tidak boleh menjadi dokter lagi ke depannya. Beberapa teman wanita Yan Ni menatap Qin Lang sambil menyeringai. Benar, apakah kamu berani menerima tantangan? Lebih dari 100 orang juta menatap Qin Lang secara bersamaan. Ini adalah pertarungan yang berhubungan dengan reputasi Qin Lang dan Asosiasi Pengobatan Tiongkok cabang Yanjing. Jika Qin Lang kalah, maka dia tidak hanya akan kehilangan kualifikasinya untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi reputasi dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok juga akan hancur. Tanding, tentu saja ini tidak masalah. Tanpa menunggu Tuan Lang berbicara, Qin Lang melangkah maju dan menatap Yan Ni. Aku akan keluar dari sini jika aku kalah. Tetapi jika kamu kalah, kamu harus minta maaf kepada Tuan Lang dan lainnya. Pada saat yang bersamaan, kamu juga harus keluar dari sini dan tidak boleh menjadi dokter lagi ke depannya. Bagaimana menurutmu? Qin Lang tidak merasa keberatan untuk menantang Yan Ni. Kelopak mata Yan Ni berkedut, lalu dia mendongak dan berkata, "Oke, sepakat, semua orang bersaksi di sini." Dia tidak percaya bahwa pengalaman klinisnya masih kalah dari Qin Lang. Kedua belah pihak segera menetapkan aturan dan memilih seorang pasien di depan pintu untuk melihat siapa yang memiliki metode yang lebih bagus. Hari ini adalah konsultasi gratis, sehingga ada banyak pasien yang menderita penyakit yang sulit untuk disembuhkan di depan pintu. Semua orang di tempat segera mencari pasien yang pertama, seorang pria yang terbungkus seperti Bak Chang, duduk di atas kursi roda dan didorong masuk ke dalam oleh orang lain. Pria itu berusia 40-an tahun, nafasnya sedikit sesak dan tubuhnya gemetar. Dia mengenakan masker dan terkadang juga terlihat menyakitkan, tetapi dia mengenakan pakaian mewah dan memiliki tindakan yang elegan. Meskipun dia berada di dalam kondisi yang buruk, tetapi dia masih mengangguk dengan sopan kepada semua orang, yang terlihat sangat berpendidikan. Sepertinya pria itu berasal dari keluarga kaya. Qin Lang mengambil beberapa langkah ke depan dan mendorong pria itu ke depan Yan Ni. "Dokter Yan, silakan." Sesuai dengan aturan, Qin Lang harus mengenakan penyumbat telinga, agar tidak mendengar hasil diagnosis dari Yan Ni. Yan Ni juga tidak berpura-pura. Dia mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi pria itu dan menanyakannya secara detail. Setelah beberapa saat, dia menarik tangannya, lalu dia mengambil pena dan kertas dan mulai menulisnya.